Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa fasawwa qaddara fahada wa ma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Alhamdulillah, kata yang sangat pantas dan wajib untuk kita ungkapkan pada malam hari ini atas kesempatan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita sekalian untuk dapat bersama dalam majelis yang mulia ini melanjutkan bacaan kitab kita akan salah satu karangan Al-Maghfurullah Ki Haji Abdurrahman Al-Mudallib, yakni Irsyadul Mahid ila Ilmil Faraid, yang insya Allah akan diantarkan oleh Alena Gurta Dr. Al-Haj Muhammad Edi Syam, yang mana pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan dalam bahasan Al-Mubahathul Khamis bil Asabah. Baik para hadirin sekalian, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya atas kehadiran tak semua. Malaikat menjadi saksi dan Allah akan menurunkan berkahnya insyaallah kepada kita semua. Untuk menghargai waktu yang mulia ini, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Alena Gurta untuk melanjutkan kajian kitab ini. Pada tafadhal masykura ya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat al-afadil, para majelis peserta forum majelis virtual yang insya Allah semoga hati kita senantiasa dibuka oleh Yang Maha Kuasa untuk memahami satu materi pelajaran warisan dari Al-Maghfurullah Andreguruta Al-Haj Abdurrahman Al-Mudallib rahimahullah ta'ala, yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Andi Taufik MS MA ya, selaku Mudirul Jalsah, yang telah mempersilahkan kepada kami membawakan materi lanjutan dari kajian kita dalam kitab ini, Irsyadun Nahid ila Ilmil Faraid. Sebelumnya, sebagaimana tradisi kita di DDI, sebelum memulai sesuatu, kita senantiasa mengenang Al-Maghfurullah Andreguruta yang amat berjasa kepada kita semua,
itu ditandai dengan adanya kita membacakan suratul Fatihah untuk almarhum. Sehingga dengan demikian kami mengajak kita semua dengan segala keikhlasan hati kita kembali membacakan suratul Fatihah pada almarhum Andre Gurta. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah ila ruhi al-faqih Syekhina al-maghfurullah al-hajj Abdurrahman Abu Dalil ila hadratihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina Terima kasih. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita. Kali ini kita pindah ke Al-Mabahas Al-Khamis. Ya. Al-Mabahas Al-Mabahas Al-Khamis, ya. Pembahasan yang kelima fil asabah, yang secara khusus berbicara tentang asabah. Sebelumnya kita sudah melihat paparan Andre Gurta di sini mengenai furudul muqaddar, bagian-bagian fardu yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya, itu masing-masing pertama an-nisfu 1/2, kemudian as-sulsu 1/3, kemudian ar-ruba'u 1/4, kemudian as-sulusu 1/6, kemudian as-sulusani 2/3. Jadi itu bagian-bagian fardu itu 1/2, 1/4, selangi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi as-sumnu 1/8, kemudian as-sulusani 2/3. Itu furudul muqaddarah, bagian-bagian fardu. Ya, dari istilah furudul muqaddarah ini, bagian-bagian fardu, disitulah terambil nama ilmu faraid. Al-faraid artinya di dalamnya terdapat bagian-bagian fardu yang wajib dimiliki oleh ahli waris yang bersangkutan ketika hadir di dalam satu kasus pewarisan. Itu disepakati oleh ulama, tidak ada perselisihan pendapat. Seperti juga pada awal-awal pertemuan kita ini disampaikan bahwa mungkin di antara semua cabang fikih, ya, semua cabang fikih yang paling sedikit dijumpai ikhtilaful ulama, perselisihan pendapat ulama adalah dalam kajian ilmu kewarisan. Kenapa? Oleh karena dalilnya kebanyakan jelas. Ya, pada umumnya jelas. Ya, jadi dilalanya itu pada umumnya jelas, sehingga dengan jelasnya dilala itu menyebabkan ulama kita pada umumnya sepakat. Hanya sedikit saja hal-hal yang diperselisihkan. Itu pun perselisihannya tidak sampai tajam. Ya, kita yang menganut tariqah at-tawafuq baina al-adillah al-muta'aridah, yang menganut metode tawafuk, mengkombinasikan ketika ketemu dalil-dalil yang kontradiksi, maka itu sangat mungkin untuk kita padukan. Selain dari furudul muqaddarah, ya, kita mengenal lagi satu bagian namanya al-asabah. Ya, ini Andre Gurta meletakkan pada al-mabahas al-khamis, pembahasan yang kelima fil asabah. Ya, ini satu bagian kewarisan yang diistilahkan dengan asabah. Kira-kira apa bedanya furudul muqaddarah dengan al-asabah? Ya, kalau furudul muqaddarah sudah jelas, kita sudah lewati. Nah, sekarang ini kita mau memasuki al-asabah. Seperti apa penjelasan al-asabah? Di sini Andre Gurta sangat simpel menjelaskan, tapi maknanya sangat padat. Insya Allah penjelasan singkat ini kita bisa diantar untuk mengenal bagian asabah sesungguhnya seperti apa.
Ya, kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi fid dharain. Al-mabhasul khamis fil asabah. Al-asabah man laysa lahu nasibun muqaddar minal majma' ala tawrisihim hala ta'assibihi. Yang dimaksud dengan asabah adalah oknum ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Nah, jadi tidak ditentukan nominalnya dan tidak ditentukan ukurannya. Ya, dari satu kasus kewarisan berdasarkan kewarisan mereka ketika terjadi asabah. Nah, beda sebelumnya furudul muqaddarah bahwa ditentukan seperdua, ya, jadi takarannya seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Nah, itu sudah ketentuan. Tapi kalau al-asabah, ya itu tidak ditentukan. Jadi jumlahnya itu tidak terukur, apalagi nominalnya. Ya, ya. Jadi ini al-asabah ini biasa diistilahkan dengan bagian sisa. Nah, tapi tidak selalu sisa, ya. Ya, tidak selalu sisa. Karena kadang asabah itu seluruh harta warisan didapat. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Jadi asabah memang seringkali diistilahkan dengan sisa, dan itulah mungkin bahasa kita yang paling dekat untuk menerjemahkan makna asabah. Namun pada praktiknya nanti ada kasus tertentu justru bukan sisa. Karena sisa itu ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak, ada kalanya banyak sekali, ada kalanya sedikit sekali, dan bahkan ada kalanya tidak ada sama sekali. Itu makna asabah. Ya. Kalau sisa itu selalu ada, tapi ini asabah sering tidak ada. Dan bahkan asabah itu sering semua harta warisan itu justru ya diserahkan sepenuhnya atau secara keseluruhan kepada ahli waris yang mendapatkan asabah bila dia adalah ahli waris tunggal dalam kasus kewarisan. Dalam kasus kewarisan tertentu, ya. Kalau dia ahli waris tunggal, sementara bagiannya adalah asabah, maka berhak untuk mengambil secara keseluruhan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si pewaris. Jadi kita lihat penjelasan rekrutan di sini. Wahum ala salasati aqsamin. Wahum ala salasati aqsamin. Ahli waris yang mendapatkan asabah yang tadi dikatakan tidak ada bagiannya secara tertentu, itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, awalan asibun binafsihi. Ahli waris yang mendapatkan asabah karena dirinya sendiri, tanpa disebabkan oleh ahli waris lain. Ya. Siapa mereka? Wahum kullu dzakarin qaribin lam yadulla bi unsa wadu alwala. Ya, mohon maaf kalau salah baca karena di sini kami membaca PDF-nya ini, ya, yang terkirim tadi. Mereka itu adalah kullu dzakarin qaribin, seluruh ahli waris laki-laki yang dekat. Ahli waris laki-laki yang dekat. Yang dekat maksudnya di sini adalah dekat dari si pewaris. Nah, si pewaris itu adalah jelas si mayit, keluarga yang meninggal. Ya, itulah muwaris. Kemudian orang-orang yang ditinggalkan yang berhak mendapatkan kewarisan, ya itulah ahli waris. Ya, al-waris, jadi al-muwaris itu yang meninggal, al-waris itu yang hidup. Ya. Laki-laki, ahli waris laki-laki dari keluarga dekat si pewaris itu yang tidak bersama dengan perempuan dan dia juga bukan budak, ya, karena kalau budak itu tidak berhak mendapatkan kewarisan, ya,
justru orang yang memerdekakan budak itu yang ada peluangnya berhak mendapatkan kewarisan. Ya, hanya saja dimahjubkan oleh hampir seluruh ahli waris. Ya. Jadi ini kita lihat rinciannya. Siapa yang dimaksud oleh Andre Guruta di sini pada poin yang pertama. Wahum, mereka itu adalah al-ibnu, anak laki-laki. Nah ini. Jadi ini anak laki-laki ini ahli waris yang tidak pernah dimahjubkan. Nah, jadi kapan dalam satu kasus kewarisan itu ada anak laki-laki, maka pasti dia mendapatkan kewarisan dan pasti selalu banyak, tidak pernah sedikit. Ya. Dan kenapa banyak tidak pernah sedikit? Karena inilah ahli waris yang paling hebat memahjubkan semua ahli waris yang lain. Ya, kecuali suami atau istri, ya, ibu, bapak, kemudian anak perempuan, ya. Selain dari itu, ya, kalau ada ibnun ini, ya, mereka itu sangat rawan dijatuhkan. Ya. Jadi ada 6 ahli waris itu, ada 6 ahli waris yang tidak pernah dijatuhkan. Yang pertama suami, yang kedua istri. Tapi ini tidak mungkin bersamaan dalam satu kasus, ya. Salah satunya meninggal, apakah suami atau istri. Ya. Nah, kemudian abun, ummun, ibu atau bapak. Nah, kemudian berikutnya ibnun, bintun, anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jadi di sini Andre Guruta menyebutkan al-ibnu dulu yang pertama. Al-ibnu, anak laki-laki. Summa ibnihi. Summa ibnuhu. Kemudian anaknya berarti ibnu benin. Nah, cucunya orang yang meninggal. Ya, jadi ibnun itu anaknya orang yang meninggal. Nah, kemudian kalau anaknya ini andai kata sudah meninggal juga, mendahului bapaknya, lalu ada anaknya, maka itulah ibnu bening. Nah, jadi saya ulangi. Jadi ini ibnun, anak laki-laki, kemudian ibnu benin, anak laki-lakinya anak laki-laki, atau bahasa kita cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafal, seterusnya ke bawah. Jadi ini tidak ada batasan, ya. Andai kata kasusnya seperti ini, seseorang meninggal, ada anak laki-lakinya, tapi sudah meninggal, sebelum meninggal ada anak laki-lakinya, itu pun meninggal lagi, tapi masih ada anak laki-lakinya, maka yang ketiga itu dikatakan ibnu bani benen. Ibnu bani benen, anak laki-laki dari apa istilahnya itu, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, ini betapa hebatnya bahasa Arab, ya. Singkat bahasanya tapi ya langsung mengena. Kalau bahasa kita ya mungkin ya, karena keterbatasan kita untuk mencari kalimat yang tepat, menerjemahkan itu ibni benih, sehingga terlalu banyak yang kita sebutkan, lalu karena banyaknya yang kita sebutkan sehingga semakin susah untuk dipaham. Ya Allah. Tapi saya yakin ya, kita yang hadir di sini anak-anak Darut Dakwah Irsyad, ya, yang pernah melewati pendidikan madrasah sanawiyah, apalagi madrasah aliyah, barang ini tidak lagi asing di telinga kita. Guru-guru kita dulu di pesantren sudah ya menulis berkali-kali di atas papan tulis. Ya, kalau Adinda Dr. Taufik ini ya masih menggunakan kapur tulis dulu. Ya, sama dengan ya,
Kami waktu masih santri dengan beliau. Eh, Berikutnya summa al-abu. Jadi ini Andre Gruta di sini mendahulukan pancar bunua. Bunua itu anak ke bawah, nah, keturunan. Nah, kemudian summa al-abu itu ubuah leluhur, ya pancar atas. Al-abu bapak, summa al-jaddu. Al-abu bapak, summa al-jaddu kakek. Wa in ala seterusnya ke atas. Seterusnya ke atas berarti bapak. Bapaknya bapak itu kakek. Bapaknya kakek apa namanya? Buyut apakah? Ya. Kalau ya bapaknya lagi buyut, nah, bahasa kita sudah terputus di situ ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ya jadi abun, kemudian jadon, kemudian abul jadi, kemudian ya. Tapi kayaknya maksimal sampai di situ ya. Karena hampir tidak ada, nah, sudah sangat sulit ada orang yang mendapati kakeknya yang keempat, ya kakeknya pun yang ketiga sudah jarang. Ya, pada umumnya kita itu mendapati bapak dan kakek, bapaknya kakek sudah susah untuk kita jumpai. Itulah sehingga bahasanya juga tidak populer, oleh karena oknumnya itu sudah jarang dijumpai. Kendati demikian, di sini Andre Gruta menggunakan bahasa wa in ala, seterusnya ke atas. Nah, ini bahasa lumrah memang dalam ilmu faraid itu. Wa in safar, seterusnya ke bawah. Wa in ala, seterusnya ke atas. Andai kata oknumnya itu masih ada. Ya. Kemudian berikutnya summa al-akhus syaqiq. Al-akhus syaqiq, kemudian saudara kandung. Summa al-akhu lil ab, saudara sebapak. Ya, jadi saudara kandung, saudara sebapak. Nah, semuanya ini mendapatkan asabah binafsihi. Ketika ada dan tidak ada yang menghalanginya, maka bahagiannya adalah bahagiannya adalah asabah atau identik dengan sisa. Summa ibnul akhis syaqiq, kemudian anaknya saudara kandung. Summa ibnu al-akhi lil abi, anaknya saudara sebapak. Anaknya saudara sebapak. Summa al-ammu syaqiq, kemudian paman sekandung. Yang dimaksud paman sekandung ini adalah saudara laki-lakinya ayah yang sebapak dan seibu. Jadi saudara kandungnya ayah yang laki-laki, itulah al-ammu syaqiq. Ya. Summa al-ammu li'ab. Nah. Summa al-ammu lil ab. Kemudian paman sebapak. Nah, paman sebapak. Artinya saudara laki-lakinya bapak, tapi hanya sebapak dengan bapak, lain ibu. Nah, itulah. Summa al-ammu lil ab. Ya. Summa ibnul ammi syaqiq. Kemudian anaknya ammun syaqiq, ya, anaknya saudara kandungnya bapak. Ya, berarti sepupu. Ya. Anaknya saudara kandungnya bapak berarti sepupu satu kali. Nah, tapi kalau kita menerjemahkan sepupu satu kali, ini liar artinya. Nah, khawatirnya nanti berlaku untuk semua sepupu satu kali, padahal tidak. Yang dimaksud di sini adalah sepupu satu kali dari saudara kandungnya bapak yang laki-laki. Ya. Bapak punya saudara kandung yang laki-laki. Anaknya saudara kandungnya bapak yang laki-laki itu. Saya ulangi. Bapak punya saudara kandung yang laki-laki. Anaknya itu yang laki-laki. Nah, anak laki-lakinya berarti ibnu ammin syaqiq. Nah, itu juga
ada kemungkinannya mendapatkan kewarisan, dan ketika tidak ada yang mewajibkannya, maka bagiannya juga adalah asabah binafsihi. Lalu di sini Anda Guruta menyebutkan lagi summa ibnul ammi lil ab. Kemudian anak laki-lakinya paman yang sebapak dengan bapak, lain ibu, ya, saudaranya bapak tapi hanya sebapak, lain ibu, ya. Kalau itu punya anak, itulah, kalau itu punya anak laki-laki namanya ibnu ammin lil abi, ya. Summa al-mu'tiqu, ya. Summa apa bacanya itu, mu'tiqatun kah apa, ya. Jadi al-mu'tiqu itu adalah yang memerdekakan budak. Ini hanya menjadi kenangan di dalam kitab-kitab kewarisan, oleh karena oknumnya sudah tidak ada sekarang, ya. Oknumnya sudah tidak ada sekarang, tapi dulu pada saat, ya, ayat kewarisan ini turun, pada saat Rasulullah SAW berbicara tentang kewarisan, budaya global manusia ketika itu yang masih mengenal perbudakan, ini masih dipermasalahkan kewarisannya. Olehnya itu, ya, turun Al-Quran yang mengatur kewarisan orang yang memerdekakan budak, didaftarlah sebagai salah satu ahli waris yang terakhir, ya, ahli waris yang terakhir. Jadi kalau di dalam daftar daftar ahli waris itu yang biasa kita lihat tabel kewarisan itu dicantumkan 25 ahli waris, 10 dari perempuan, 15 dari laki-laki. Nah, nomor 24 dan nomor 25 itu adalah mu'tiqun dan mu'tiqatun, ya, yang memerdekakan budak laki-laki dan perempuan. Inilah tadi sederetan ahli waris semua laki-laki yang disebutkan pada golongan pertama, asibun binafsihi, ya, asibun binafsihi, asabah karena dirinya sendiri, tidak disebabkan oleh ahli waris yang lain, ya. Asabahnya itu karena dirinya sendiri, tidak disebabkan oleh ahli waris yang lain. Kita lihat berikutnya. Bagian yang kedua, asibun bigairihi, ya, asibun bigairihi. Asabah disebabkan oleh ahli waris yang lain. Dia mendapatkan asabah bagian sisa, tapi tidak dengan dirinya, ya, melainkan disebabkan oleh ahli waris yang lain. Ada ahli waris penyebab, sehingga yang bersangkutan tadinya bukan asabah bagiannya, tapi karena ahli waris penyebab itu ada, bersama-sama dengannya mendapatkan kewarisan dalam satu kasus, maka ahli waris yang bersangkutan, ya, turun bagiannya menjadi asabah. Ini mesti berkongsi. Nah, kalau yang di atas itu tadi asabah binafsi, tidak berkongsi, ya, tidak berkongsi, tidak berkongsi dengan ahli waris yang lain, ya, kecuali kalau dia ahli waris sesamanya. Nah, misalnya tadi itu ibnun, anak laki-laki. Kalau banyak anak laki-laki sampai 2, 3, 4, 5, ya, semuanya mendapatkan asabah. Ya, semuanya mendapatkan asabah. Tinggal bagiannya itu dibagi seberapa jumlah mereka dengan bagian yang sama, ya. Kalau ini asibun bigairihi, berkongsi juga tapi bagian yang tidak sama, ya, kita lihat. Jadi bagian yang tidak sama. Kenapa? Ya, kita lihat penjelasannya Reguruta. Hunna zawatun nisfi, ya, yang termasuk asibun bigairihi ini, mereka itu adalah ahli waris perempuan yang mendapatkan 1/2 pada bulannya. Sebenarnya 1/2 bagiannya.
Al-arba'u. Mereka ada empat oknum. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Yu'assibuha akhuha faqat. Yu'assibuha akhuha faqat. Dia diasabahkan oleh saudaranya sendiri. Siapa saudaranya? Jelas ibnung. Saudara laki-lakinya, ya, yang sekandung, ya, mesti sekandung, sebapak, seibu. Ya, jadi seorang anak perempuan yang tadinya itu mendapatkan seperdua, tapi seorang anak perempuan yang semestinya mendapatkan seperdua, tapi lahir adiknya laki-laki. Nah, adiknya laki-laki itu menyebabkan kakaknya yang perempuan tadi ini tidak lagi mendapatkan seperdua, tapi mesti berkongsi dengan adiknya laki-laki ini mendapatkan asabah. Ya, mendapatkan asabah atau bagian sisa. Namun bagian sisa nanti itu yang diperkongsikan tidak dibagi dua. Tidak dibagi dua. Ya, nanti ada penjelasannya yang guru tadi bawa. Kita lihat. Kalau bukan dibagi dua, dibagi berapa? Ya, kita lihat nanti ya. Jadi kita kenali dulu. Yang pertama adalah al-bintu. Yu'assibuha akhuha faqat. Jadi anak perempuan yang hanya diasabahkan oleh saudaranya. Yang kedua, bintul ibni. Bintul ibni itu adalah anak perempuannya anak laki-laki. Anak perempuannya anak laki-laki. Berarti cucu perempuannya orang yang meninggal dari anaknya laki-laki. Itu orang yang meninggal, ada anaknya laki-laki. Tapi lebih dulu meninggal. Sebelum meninggal, ada anaknya perempuan. Maka anaknya yang perempuan inilah ahli waris dari neneknya atau kakeknya meninggal. Itu namanya bintul ibni. Ya, bintul ibni. Ini bintul ibni kalau sendiri ya semestinya mendapatkan seperdua, sama juga dengan binton tadi. Kalau lebih dari satu, berdua dan seterusnya, meningkat bagiannya menjadi 2/3. 2/3. Namun kalau dia memiliki saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki atau ibnul ibni, ya, ibnul ibni. Ya. Bagaimana? Bagiannya turun menjadi asabah, ya, tidak lagi 1/2 atau 2/3, tapi turun menjadi asabah, berkongsi dengan saudara laki-lakinya itu untuk mendapatkan bagian sisa. Terus yang ini ada penjelasannya Anda Geruta, yu'assibuha akhuha, diasabahkan oleh saudaranya, wabnu bnin fi darajatiha, dan anak laki-laki dari anak laki-laki yang sederajatnya, setingkatannya. Maksudnya Anda Geruta di sini adalah kalau dia cucu laki-laki, kalau dia cucu perempuan, maka yang mengasabahkannya adalah cucu laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki diasabahkan oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudaranya yang sekandung. Ataukah dibawanya lagi anak perempuan dari cucu laki-laki, berarti bintu ibni beneng. Selangi bintu ibni dari cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Jadi kalau yang demikian ini, ya betul kalau sendiri dapat 1/2, kalau 2 ke atas dia dapat 2/3. Namun kalau dia punya saudara, mesti yang sederajatnya ibnu, beni, beneng. Karena dia tadi bintu, beni, beneng. Maka dia ini ibnu, beni, beneng. Kalau bersamaan ada dalam kasus tersebut, maka ya bintu, beni, beneng mendapatkan bahagian asabah. Itu namanya asabah asib bighairihi, diasabahkan oleh ahli waris yang lain, tapi yang sederajat dengannya. Kita lagi lihat yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah yu'assibuha akhuha al-mumathil laha, al-mumathilu laha. Al-ukhtus syaqiqah artinya saudari sekandung. Saudari sekandung. Ya. Kalau sendiri dia mendapatkan 1/2. Kalau 2 ke atas dia mendapatkan 2/3. Tapi kalau dia bersama dengan saudara kandung, ya, dia saudari kandung bersama dengan saudara kandung, maka bagiannya turun. Ya, turun dari 1/2 atau 2/3 menjadi asabah. Namanya asabah bil ghairi atau asib bil ghairihi. Ya. Wakada, demikian juga yu'assibuha ya. Wakada yu'assibuha al-jaddu fi ba'di ahwalihi ma'al ikhwah. Diasabahkan oleh kakek, ya, pada sebagian keadaannya bersama dengan al-ikhwah, saudara-saudara yang lain. Jadi ada nanti pembahasan khusus berikutnya ini namanya al-jaddu wal ikhwah, pembahasan kakek dan saudara-saudara. Itu salah satu sebab ukhton atau saudari itu turun derajatnya atau turun bagiannya dari 1/2 atau 1/2 atau 2/3. Kalau dia sendiri 1/2, lebih dari 1 dia 2/3. Tapi kalau bersama dengan jadong dalam beberapa hal nanti kita lihat, maka dia akan turun bagiannya menjadi asabah. Ya, sisa. Jadi itu pembahasan khusus nanti itu insyaallah. Ya, kita lihat al-jad wal ikhwah, ya. Kakek dan kasusnya kakek dan saudara-saudara. Ini yang ketiga. Itu yang keempat tadi, al-ukhtu lil abi, saudari sebapak, yu'assibuha akhuha, yang diasabahkan oleh saudaranya. Berarti saudaranya yang dimaksud di sini adalah saudara sebapak. Saya ulangi, saudari sebapak itu diasabahkan oleh saudara sebapak. Jangan tertukar. Siapa tahu saudari sebapak bersama dengan saudara kandung. Kalau bersama dengan saudara kandung, maka habis saudara sebapak ini. Ya, saudari sebapak itu habis. Maksudnya dijatuhkan, dimahjubkan. Jadi ini saudari sebapak berpeluang untuk mendapatkan bagian asabah kalau bersama dengan saudara sebapak, ya, saudaranya sendiri, masing-masing sebapak tapi tidak seibu. Ya, sebapak tapi tidak seibu.
ketika tidak ada yang memahjubkannya. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ante Guruta di sini. Wa kadza yu'assibuha al-jaddu fi ba'di ahwalihi mal ikhwah. Demikian pula ketika dia dimahjubkan pada sebagian kasus al-jaddu wal ikhwah nanti. Sekarang kita lihat penjelasan Ante Guruta di sini. Wa kaifiyatul qismah. Nah, ini teknis pembagiannya atau cara membaginya baina al-asibi bi ghairihi, antara orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian asabah yang disebabkan oleh orang lain, wa mu'assibuhu, dan yang menyebabkannya. Siapa yang menyebabkan? Nah, itu ahli waris laki-laki. Siapa yang disebabkan? Itu ahli waris perempuan. Jadi itu ya, al-asib di sini yang dimaksud adalah ahli waris perempuan. Mu'assib ya ahli waris laki-laki. Ayyuta ad-dzakaru misla hadzil unsayain. Diberikan laki-laki itu bahagian seperti bagiannya dua perempuan. Ya. Jadi itu apa? Ayat yang mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain berlaku di sini. Satu bagiannya perempuan, dua bagiannya laki-laki. Bagiannya laki-laki seperti bagiannya dua perempuan, itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Inilah yang biasa dikemas dalam tradisi kita Bugis Makassar, ya, terutama orang Bugis itu ada istilah mengatakan makun raima jujung orang animal lempak makun raima jujung. Ya, ketika laki-laki dan perempuan ini sama-sama memikul barang, ya, tradisinya itu orang Bugis malempak. Tidak ada orang malempak itu hanya satu, pasti dua. Satu di depan, satu di belakang. Itu malempak namanya. Pasti dua. Kalau mak jujung, tidak ada mak jujung yang dua, mesti satu. Karena mak jujung itu diletakkan di atas kepala. Nah, jadi ini bahasa kewarisan yang disinkronkan dengan tradisi, dan itu klop. Arohani malempak makun remak jujung. Nah, itulah terjemahan dari ayat yang mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam kasus asabah ini, asabah bil ghairi, ketika seorang anak laki-laki ya datang bersama dengan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu gagal untuk mendapatkan bagian 1/2 atau mendapatkan 2/3 kalau dia banyak. Ya, misalnya ada 10 anak perempuan, tiba-tiba lahir adiknya satu yang laki-laki, maka 10 anak perempuan tadi ini yang semestinya mendapatkan 2/3 ketika salah satu orang tuanya nanti meninggal, gagal. Turun bagiannya menjadi asabah karena disebabkan oleh anak laki-laki yang lahir ini. Terus bagaimana pembagiannya itu? Ya, itulah lidzakari mislu hadzil unsayain, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Berarti kalau 10 perempuan, semua kepalanya hanya 1. Tambah 1 laki-laki ini, kepalanya laki-laki itu 2. Berarti jumlah kepala semua dari 11 orang ini sama dengan 12. Nah, sama dengan 12. 10 perempuan, 1 laki-laki. Yang 1 laki-laki ini dihitung 2. Berarti 2 tambah 10, 12. Masing-masing ahli waris yang perempuan ini mendapatkan 1/12. Kalau yang laki-laki ini mendapatkan 2/12. Nah, itu. Begitu caranya membagi. Jadi yang laki-laki 2/12, yang perempuan ini 1/12. Masing-masing. Jadi kita lihat yang terakhir, bagian yang terakhir dari jenis-jenis asabah adalah asib ma'a ghairihi.
Jadi kita lebih lumrah menyebutkan itu asabah ma'al ghairi, asib ma'a ghairihi. Seorang atau seorang ahli waris, oknum ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena bersama dengan ahli waris yang lain, ya. Bersama dengan ahli waris yang lain, ya. Ahli waris yang lain yang dimaksudkan di sini yang tidak sederajat dengannya, tapi satu ya, satu jenis kelamin, sama-sama perempuan. Kalau tadi di atas itu asib bi ghairihi, itu lain jenis tapi sederajat. Nah, lain jenis tapi sederajat. Nah, bedanya ini asib ma ghairihi sama jenis tapi tidak sederajat. Ya. Nah, kita lihat siapa yang dimaksud. Nah, ini oknumnya hanya sedikit beda tadi yang asib bi ghairihi. Oknumnya hanya al-ukhtu syaqiq. Al-ukhtu asyaqiq. Saudari kandung. Fa'aksar. Saudari kandung. Fa'aksar artinya satu sama adanya satu atau banyak. Satu dan seterusnya. Nah. Al-ukhtu syaqiq. Fa'aksar. Wal ukhtu li'abin. Saudari sebapak, fa'aksar. Ya. Fa'aksar atau lebih. Jadi satu saudari sebapak atau lebih. Satu saudari sekandung atau lebih. Ya. Ma'al binti. Ya. Ketika bersama dengan bintong. Fa'aksar. Fa'aksar maksudnya di sini atau lebih. Ya, satu saudari satu anak perempuan atau lebih. Jadi aw bintil ibni fa'aksar atau satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Nah, ini yang menyebabkan al-ukhtus syakik itu turun bagiannya. Kan begini, ukhtus syakik itu kalau sendiri mendapat 1/2, lebih dari satu mendapat 2/3. Bintong kalau sendiri juga dapat 1/2, lebih dari satu mendapatkan 2/3. Bagaimana kalau bersamaan ini? Ukhtus syakik ada, jangankan lebih dari satu saja. Ukhtus syakik 1/2. Bintong juga 1/2. Habis harta itu. Pasti habis harta. Nah, setengah diambil oleh bintong, setengah diambil oleh ukhtong. Nah, habis. Kalau masih ada ahli waris yang lain, apa bagiannya? Nah, inilah yang masalah. Nah, makanya ada asabah. Jadi ukhtong syakik sudah gagal mendapatkan 1/2, ya dia turun bagiannya menjadi sisa atau asabah. Inilah yang disebut dengan asabah ma'a ghairihi. Nah, jadi asabah ma'a ghairihi. Jadi demikianlah sedikit penjelasan dari yang bisa kita jelaskan. Jadi sedikit penjelasan yang bisa kita jelaskan dari sekian banyak penjelasan yang belum bisa kita jelaskan. Pertama karena waktu, dan yang kedua karena dangkalnya ilmu kita. Sehingga mungkin masih perlu penjelasan yang lebih luas lagi, sehingga materi ini bisa kita pahami seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Betul, Ante Kuruta di sini sangat singkat menjelaskannya, tapi seolah-olah tercover semua penjelasan terkait dengan asabah. Tinggal memang perlu untuk kita uraikan lebih luas dan lebih dalam. Ini untuk menambah penjelasan dari sedikit ini, mungkin kita buka sesi diskusi di antara seluruh peserta virtual yang hadir.
Ya, saya tidak tahu berapa jumlah kita partisipan yang ikut ini. Ya, mungkin tidak semua bertanya ya. Kalau bertanya semua, ya saya pikir waktu tidak cukup. Ya, mungkin ada perwakilan 2-3 orang dan selanjutnya dipandu oleh Adinda Dr. Taufik. Falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah, syukran ya Ustaz. Jelasnya tentang osabah pada malam hari ini. Kami menyampaikan kepada guru tak bahwa telah hadir di majelis kita menurut data ada 42 partisipan. Pada para hadirin kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran tak bersama pada malam hari ini. Untuk lebih mendalami kajian kita pada malam hari ini, silahkan kepada para hadirin dan hadirat virtual pada malam hari ini untuk membuka pertanyaan atau penjelasan akan kajian kita tentang osabah. Bisa bertanya langsung kepada Alena Gurupta atau kami bantu bacakan dengan media chat. Sambil menunggu respon dari para hadirin, kami memulai untuk membuka pintu diskusi pada malam hari ini. Tapi Gurupta mohon diperjelas kembali. Tadi ada mungkin yang kami sempat lewatkan penjelasannya Gurupta di kalimat terakhir pada nomor 1, Ausibun binafsihi, sebelum beralih ke nomor 2, Ausibun bilghairi, yang mana ada kata terakhir itu at-tirkatu li baitil mal. Setelah kata Tsummal mu'tiq, tsumma, mungkin ini mu'tiqah tulisannya, tsumma idza, dan terakhirnya ya. Yang kedua mungkin pertanyaannya sambil menunggu yang lain, ada sempat bertanya tadi, mungkin agak berbeda temanya pada malam hari ini. Bagaimana hukumnya lahir di luar pernikahan? Apakah ayah biologisnya ini wajib menafkahi anak tersebut? Jadi anak tersebut lahir di luar pernikahan, jadi ayah statusnya ayah biologis, bukan ayah syar'i karena tanpa pernikahan. Apakah ayah biologis ini wajib menafkahi anak biologisnya? Fadhal ya Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, memang kita terlampaui tadi itu ya, saya tidak sempat baca. Di sini akhir paragraf Anda Gurupta menambah keterangan summa idza faqida min dzakarin fatirkatul baitil mal. Kemudian ketika oknum ahli waris yang dari laki-laki itu tidak ada, ya tidak ada, ada bagian sisa, tapi yang punya bagian itu tidak ada, pemiliknya tidak ada. Misalnya dalam satu kasus kewarisan yang terdiri dari seorang suami meninggal, ya, seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan istri, ya, istri dan meninggalkan satu anak perempuan. Ya, istri ini kan hanya mendapatkan 1/8. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2. Ya, jadi
pasti masih tersisa harta itu, karena 1/2 dimiliki oleh seorang anak perempuan, ya, kemudian 1/8 dimiliki oleh istri. Nah, selebihnya itu, sisanya itu kemana itu? Nah, tidak ada yang punya. Nah, karena sisanya itu semestinya diperuntukkan oleh ahli waris yang mendapatkan sisa, tapi tidak ada. Bapak tidak ada, anak laki-laki tidak ada. Siapa yang berhak memiliki itu? Nah, Anda Gruta di sini mengatakan patirka tuh. Nah, itu atirka yang dimaksud itu. Li baitil mali, itu diserahkan ke baitul mal. Sebenarnya ini hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ada di antara ulama yang lain itu berpendapat bahwa sisa harta yang tidak terbagi itu setelah ahli waris zawil furud, zawil furud yang berhak mendapatkan bagian fardu sudah mendapatkan semua bagiannya. Bagiannya sudah tercover dari harta pusaka yang dibagi, ahli waris zawil furud sudah mendapatkan semua. Lalu masih ada sisa harta. Untuk siapa itu? Ya, di sini terjadi perselisihan pendapat ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa sisanya itu kembalikan kepada ahli waris zawil furud lagi, tambah bagiannya. Nah, sesuai dengan persentasenya. Jadi yang mendapatkan 1/2 otomatis persentasenya lebih tinggi dari mereka yang 1/4. Ada juga mengatakan tambahannya itu tidak lagi dibagi berdasarkan persentase, tapi dibagi rata saja karena itu sedekah. Bagian fardunya mereka sudah dapat. Nah, giliran tambahan ya dibagi rata saja. Itu satu pendapat juga itu. Ada ulama kita yang berpendapat yang ketiga bahwa jangan lagi kasih zawil furud karena sudah dapat. Ya, berikan kepada zawil arham, ya, ahli waris dari kaum kerabat yang tidak mendapat. Itu kasih. Jadi ada ahli waris zawil arham itu ya. Zawil arham itu seperti tante dari ibu, ya, tante dari ibu, ya, bibi, ya, saudarinya ibu, ya, saudarinya ibu. Ya, jadi saudarinya ibu itu, kalau tante dari bapak, ya, tante dari bapak itu ammatun, ya, amatun, ya, kalau amun ammatun. Kalau dari ibu itu khalatun. Kalau laki-laki, ya. Jadi om dari bapak, om dari ibu atau tante dari ibu, ya, saudara kandungnya ibu yang laki-laki, saudara perempuannya ibu, ya, saudara kandung apakah laki-laki ataukah perempuan, dari pancar ibu, itu ahli waris yang namanya zawil arham. Sebenarnya bukan ahli waris. Ya. Jadi arham itu ada hubungan rahim, ada hubungan darah dengan mereka. Ya, sehingga kasih sayang itu masih tetap ada dan terasa dekat. Hanya saja tidak mendapatkan bagian dari furudul muqaddar. Ya. Makanya tidak dikatakan ashabul furud, bukan juga ashabul asabah. Diberi istilah yang lain, ashabul arham. Ya. Ini kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian fardu dan tidak mendapatkan bagian sisa. Ketika terjadi sisa, menurut pendapat yang keempat ini, ya, pendapat yang keempat ini katanya, pendapat yang ketiga ini, kasih saja zawil arham itu kasih, karena memang itu peruntukannya arham. Kita masih punya hubungan kasih sayang dengan mereka, hubungan darah masih sangat dekat. Hanya saja tidak tercantum namanya sebagai ahli waris, tidak pada bagian fardu, tidak juga pada bagian asabah.
Kalau ada kemungkinannya, kasih zawil arham. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan bawa ke Baitul Mal. Ya, karena kalau di Baitul Mal itu ya nanti orientasinya untuk kepentingan umat. Ya, kepentingan umat bisa menyeluruh. Ya, tidak hanya satu oknum atau satu golongan yang mendapatkannya, tapi umat secara keseluruhan. Rupanya Andre Guruta di sini lebih mencenderungi pendapat yang keempat, ya, dengan mengatakan fatirkatul baitil mal. Ya, sisa harta yang ada itu diperuntukkan kepada Baitul Mal. Ya, saya pikir begitu. Terus yang kedua, ketika ada anak-anak yang lahir di luar nikah, ya, mungkin sudah dalam pernikahan, hanya saja anak itu diproses sebelum akad nikah. Mungkin begitu, di Pak Dr. Taufik. Ya, ya. Ini ada istilah yang sangat populer, istilah yang sangat populer untuk membahasakan ini dengan bahasa yang halus. Ini bahasa balaganya orang Bugis mengatakan Andre Riolo bacari mundri. Andre Riolo bacari mundri. Ini bahasa yang sangat halus, yang sangat lembut untuk menjelaskan proses kelahiran seorang anak yang ketika dihitung usia pernikahan orang tuanya kurang dari waktu yang minimal, ya, seorang anak itu bisa bertahan hidup. Jadi seorang anak itu bisa bertahan hidup minimal 6 bulan dari usia kelahiran, dari usia pernikahan. Jadi misalnya ada suami istri yang menikah pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram dia menikah. Baru Rabiul Awal sudah lahir anaknya. Bagaimana itu? Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru 3 bulan. Ya. Jadi tahun baru Hijriah dinikahkan. Sekalinya bulan Maulid, sudah lahir anaknya. Bagaimana itu? Ya. Jadi itu sudah bisa dipastikan tanpa mencari bukti, tanpa meminta untuk mengaku atau tanpa menghadirkan saksi. Jadi tidak mesti ada pengakuan, tidak mesti ada saksi, karena ada bukti yang jelas. Jadi tidak perlu ada saksi dan tidak perlu ada apalagi pengakuan, ikrar, syahadat tidak perlu, karena ada al-bayyinah. Al-bayyinah itu keterangan yang sangat jelas. Ya, lahirnya anak ini hanya dalam usia 4 bulan dari waktu akad nikahnya kedua orang tuanya. Kalau hanya 4 bulan ataupun 5 bulan, maka menurut dilala di dalam Al-Quran dan menurut hitungan secara biologis itu tidak akan mungkin ada anak yang bisa lahir selamat bertahan hidup kalau usianya kurang dari 6 bulan di dalam rahim ibunya. Itu maksimal 6 bulan, minimal 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan tidak mungkin. Tapi ternyata anak itu betul orang tuanya menikah tanggal 1 Muharram. Anaknya lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan anaknya itu sehat-sehat. Itu dipastikan bahwa itu diproses sebelum 1 Muharram. Sekalipun akad nikah orang tuanya itu nanti tanggal 1 Muharram. Tapi sudah ada proses yang mendahulinya. Inilah istilah. Inilah maksud. Ya, itu tadi Andre Riolo baca Rimundi. Yaitu istilah kita yang sangat lembut. Ketika istilah itu diungkapkan, ya kita sudah bisa pahami. Tidak usah lagi mengusut kiri kanan, ya itu hanya mengumbar aib saja. Ya, jadi kita langsung paham saja. Oh begini. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya itu, ya,
kalau tidak salah, bisa dikonfirmasi nanti. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu ketika terjadi akad nikah sebelum lahirnya ini anak, maka tetap anak itu dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, tetap dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, kalau dinisbahkan kepada ayahnya, maka ayahnya ini masih tetap berhak untuk menjadi wali pernikahan anak yang bersangkutan kalau dia perempuan. Ya, hukum kewarisan juga itu masih tetap berlaku. Ya, normal. Ya, karena masih tetap dinisbahkan kepada ayahnya. Hanya saja, nah inilah ijtihadnya ulama kita di Indonesia. Ya, melalui kompilasi hukum Islam itu karena pertimbangan kemaslahatan. Ya, pertimbangan kemaslahatan. Tapi kalau kita merujuk ke hukum Islam yang orisinil ini, sebelum disentuh oleh ijtihad ulama Indonesia, maka itu tidak bisa dinisbahkan kepada orang tuanya yang laki-laki. Kenapa? Karena itu tidak bisa dinisbahkan kepada orang tuanya yang laki-laki karena anak ini lahir, ya, anak ini lahir dianggap tidak sah menurut hukum. Nah, karena anak yang sah menurut hukum itu adalah anak yang diproses setelah akad nikah yang sah. Kalau diproses sebelum akad nikah yang sah, bukan anak sah itu. Nah, bukan anak sah. Ini hukum dasarnya. Nah, hukum yang orisinil. Nah, dan logika hukumnya memang klop bahwa yang dimaksud anak yang sah itu adalah anak yang diproses setelah akad nikah yang sah. Nah, kalau sebelum jatuhnya akad nikah yang sah, anak itu sudah diproses, maka anak ini bukan anak yang sah. Kalau bukan anak yang sah, maka batallah semua kewajiban orang tua biologisnya kepadanya. Menurut hukum. Nah, menurut hukum. Ya. Jadi tidak boleh dia menikahkannya. Ya. Tidak ada hubungan kewarisan. Dan tidak wajib dia menafkahinya. Tidak. Nah, karena menurut hukum tidak ada ikatan. Ya, tidak ada ikatan yang sah. Ya, tidak ada ikatan yang sah. Jadi anak itu hanya dinisbahkan kepada ibunya saja. Ya, karena penisbatan kepada ibu itu biologis, bukan yuridis. Nah, penisbatan kepada ayah itu yuridis. Ya, jadi karena hukum, kalau kepada ibu itu karena hubungan biologis. Makanya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam dinisbahkan kepada ibunya. Nah, padahal ibunya tidak pernah menikah langsung melahirkan anak, ya karena ya, antara anak dengan ibu itu penisbatannya itu biologis, ya biologis. Nah, kenapa biologis? Karena sudah jelas, ya siapa yang melahirkan kita itulah ibu kita, tidak bisa lagi diragukan. Tapi kalau bapak itu tidak jelas. Nah, bapak itu tidak jelas. Jadi kalau tidak ditandai dengan akad nikah yang sah, maka tidak jelas ini siapa bapaknya ini. Nah, kalau mengaku-mengaku saja tidak jelas itu, ya. Nah, makanya ikatannya itu mesti yuridis, mesti hukum. Nah, jadi kalau ini gagal hukum, maka anak ini gagal penisbatan kepada ayahnya. Ini menurut yang orisinil. Tapi setelah terjadi ijtihad ulama Indonesia, banyak kemaslahatan dipikirkan secara nasional di negeri kita ini. Bisa dibayangkan kasihan kalau ada anak yang tidak jelas bapaknya siapa. Ya, kalau hukum yang orisinil itu mau ditegaskan, maka ini anak bagaimana bisa akte kelahirannya terbit? Nah, bagaimana bisa KTP-nya terbit? Bagaimana bisa sekolah? Panjang sekali perjalanan hidupnya dan menghadapi banyak masalah sepanjang hayatnya. Sementara itu bukan kesalahannya. Nah, kenapa begitu lahir langsung
menanggung dosa warisan sepertinya. Jadi inilah hal-hal yang menjadi pertimbangan ulama kita secara internal sehingga berani untuk berijtihad. Nah, ini istislah ini, pertimbangan kemaslahatan. Ya itu. Begitu Adinda Dr. Taufik. Yang saya tahu ya, mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan ya bisa saja dijadikan bahan perbandingan, komparasi, pelengkap dan seterusnya. Karena yang namanya ijtihad itu ya ijtihad itu sangat memungkinkan untuk berbeda. Ya, ijtihad itu beda ijma dengan ijtihad. Kalau ijma itu kuat, mesti ulama sepakat semua, tidak ada perbedaan. Tapi kalau ijtihad mesti berbeda, itu bedanya. Ya, ijma disepakati. Kalau ijtihad pasti diperselisihkan. Ya, pasti diperselisihkan. Ya, terima kasih. Kak Abe, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Azwar Anas. Assalamualaikum Ustadz. Tolong tanggapannya. Ini yang terjadi di rumah saya 3 tahun yang lalu. Ini bapak yang punya harta, duda dan mu'allaf. Dan juga anaknya hanya anak adopsi. 2 orang laki ini jadi pewaris. Jadi pewaris tidak ada atau bagaimana Ustaz? Tapi saya ulang pertanyaannya. Ini bapak yang punya harta, duda dan mu'allaf. Dan juga anaknya hanya anak-anak adopsi. Ya. 2 orang laki. Jadi pewaris tidak ada atau bagaimana? Itu pertanyaan. Jadi ya baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terjadi kasus seperti itu, nah, seorang bapak mu'allaf, ya ini mu'allafnya ini tidak masalah karena status mu'allaf itu ya tidak dibedakan dengan yang bukan mu'allaf. Nah, yang berbeda itu al-muslim al-kafir. Nah, kalau kita berbicara kewarisan yang dibedakan itu status al-muslim al-kafiru. Orang Islam atau orang kafir. La yarisul muslimul kafira wala al-kafirul muslimah. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Jadi di dalam syariat Islam itu tidak ada kewarisan lintas agama. Nikah lintas agama boleh, tapi kewarisan lintas agama itu yang tidak boleh. Nah, jadi nikah lintas agama ada peluangnya boleh. Nah, sekalipun tidak secara mutlak kebolehannya, berpeluang untuk boleh. Ya, sepanjang laki-lakinya itu Muslim dan perempuannya itu ahlu kitab. Itu. Tapi kalau ini kewarisan lintas agama tidak. Nah, itu tadi hadis sahih riwayat Muslim itu yang langsung menutup pintu kewarisan lintas agama. Nah, jadi kalau dia mu'allaf berarti sudah masuk Islam itu. Ya, sudah berhak untuk mewarisi dan diwarisi selagi sesama agama. Nah, persoalannya kemudian karena anaknya ini anak angkat adopsi. Tabani. Di dalam syariat jahiliyah anak angkat itu berhak untuk mendapatkan kewarisan. Tapi syariat Islamnya ini tidak lagi. Jadi itu anak angkat itu tidak ada hak kewarisannya. 25 ahli waris yang kita telah baca itu dalam Furudul Muqaddarah dan juga Zawil Asabah. Nah, tidak ada mencantumkan itu anak angkat. Dan bahkan Zawil Arham juga tidak termasuk anak angkat. Betapa jauhnya itu anak angkat kalau kita berbicara kewarisan. Jadi mungkinkah anak angkat ini mendapatkan kewarisan menurut syariat Islam yang orisinil? Tidak. Yang bisa didapatkannya itu adalah hibah. Hibah atau pemberian. Jadi wasiat juga boleh. Kalau wasiat itu ini paling tepat. Misalnya seorang orang tua berwasiat ya kepada anak angkatnya, bila mana nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka rumahnya itu milik anak angkatnya. Nah, mobilnya itu milik anak angkatnya.
Nah, hanya saja kalau berwasiat tetap ada batasannya. Nah, tidak sama dengan kewarisan. Nah, wasiat itu Rasulullah membatasi ya apa eh, wasusu al-susu kasir, sepertiga itu banyak katanya. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga akumulasi harta. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, maksimal sepertiga dan sebaiknya kurang dari sepertiga. Nah, lebih dari sepertiga itu tidak boleh. Jadi seorang orang tua yang asetnya misalnya 3 miliar, ya 3 miliar asetnya, tidak ada anaknya. Nah, tidak ada anak kandungnya, hanya ada anak angkatnya. Maka anak angkat ini maksimal dia dapatkan itu 1 miliar. Sebaiknya jangan sampai 1 miliar, kurang dari 1 miliar. Karena yang sepertiga itu ulama masih berselisih di situ. Apakah sepertiga itu sudah boleh atau yang dimaksud Rasul itu jangan sampai sepertiga. Yang dibolehkan hanya kurang dari sepertiga. Nah, sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu sepertiga maksimal, yang dilarang lebih dari sepertiga. Jadi untuk amannya ini berwasiat kurang dari sepertiga harta itu lebih baik. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 1 miliar kalau hartanya hanya 3 miliar. Nah, inilah yang diwasiatkan kepada anak angkatnya. Jadi anak angkat atau anak adopsi itu hanya berpeluang untuk mendapatkan hibah atau wasiat, bukan kewarisan. Nah, begitu Dinda. Iya, terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Guru Tak. Ada mungkin pertanyaan lanjutan Tabe Guru Tak dari pertanyaan tadi. Jika misalnya 3 miliar hartanya telah diwasiatkan kepada anaknya 1 miliar, kemudian tidak ada lagi ahli waris yang lain, yang miliarnya diserahkan ke mana? Nah, jadi kalau tadi kasusnya 3 miliar, nah, oke lah, 1 miliar ini diserahkan kepada ahli, diwasiatkan kepada adopsi anak angkatnya tadi itu. Ya. Kemudian 2/3 ini diserahkan kemana? Ya. Sementara ini tidak ada ahli warisnya. Itu kembali pada perselisihan pendapat tadi itu yang disampaikan awal, bahwa ketika furudul muqaddarah tidak ada, zawil asabah juga tidak ada, maka pendapat yang pertama dikembalikan kepada zawil arham. Ya. Dikembalikan kepada zawil arham, kam kerabat yang bukan ahli waris zawil furud dan zawil asabah. Ataukah dikembalikan ke diserahkan ke baitul mal, harta itu diserahkan ke baitul mal. Kalau kita melihat penjelasan yang Regruta tadi di atas itu, fatirkatu li baitil mali, maka harta pusaka yang ada itu diserahkan kepada baitul mal. Itu yang dicenderungi oleh Regruta di sini. Dan kitab-kitab fikih Asy-Syafi'i yang kita baca, ya kalau tidak salah yang ditondrongi itu dulu, ya yang ditondrongi itu dulu ada kitab tipis itu namanya Fathul Qarib. Nah, Fathul Qarib juga lebih cenderung menyerahkan ke Baitul Mal, dan pada umumnya kitab-kitab Syafi'i itu mencenderung itu pendapat, ya lebih maslahah, lebih general, lebih menyeluruh manfaatnya kalau diserahkan ke Baitul Mal. Jadi lebih dari yang diwasiatkan tadi, ya setelah sepertiga batas maksimal itu dikeluarkan untuk wasiat, maka 2/3 lain itu dikembalikan ke Baitul Mal. Ya. Itu. Syukran ya, Dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir jika memang belum ada respon dari para hadirin.
meminta atau memohon tanggapan Gurutta ketika kita melihat bahwa ilmu faraid ini sangatlah penting, namun tidak banyak yang memahami dengan baik. Jangankan masyarakat umum, santri pun tidak seluruhnya memahami. Bagaimana tanggapan Gurutta jika diinisiasi untuk dibuat sebuah lembaga konsultansi kewarisan, di mana mungkin praktiknya pada hari ini tidak lazim, tidak masyhur di masyarakat memanfaatkan ilmu faraid ini ketika ada orang yang meninggal. Mereka bisa mengetahui haknya masing-masing, kalau toh akhirnya menyepakati untuk membagi rata haknya kepada semua ahli waris. Tafadhal ya Gurutta. Baik. Sebenarnya yang disampaikan tadi ini yang diusulkan oleh Adinda Dr. Andi Taufik, saya juga sudah pernah berpikir seperti itu. Mungkin ada khusus konsultan faraid ini yang mesti kita buka. Dan pernah kami dulu berharap ke ini anak-anak kita di pendidikan kader ulama Ma'had Ali yang secara spesifik itu membahas tentang fikih-fikih kewarisan. Saya pikir begini saja, sekalian buka loket ya, konsultan faraid ya. Jadi konsultan kewarisan Islam. Jadi siapa yang mau konsultasi hukum kewarisan Islam ketika ada keluarganya meninggal, tidak tahu bagaimana cara membaginya, sebelum berperkara di pengadilan, ya bawa saja di konsultasi hukum Islam kewarisan ini. Nah, itu artinya konsultasi hukum, tapi khusus kewarisan Islam. Ya. Jadi misalnya datang di situ, siapa yang meninggal, disebutkan seorang laki-laki meninggal, siapa-siapa yang ditinggalkan ahli warisnya, disebutkan ini digambar, ya digambar. Nah, kemudian harta warisan ditinggalkan akumulasinya berapa sekian, jadi dibagi dulu harta gonogininya, nah, kemudian harta kewarisannya didata, ada kewasiatnya, ada berapa sekian, nah, kemudian ya itu, nah, mu'nut tajlisnya berapa, biaya pemakamannya, ada kautannya, ya itu semua kolektif. Kemudian masing-masing ahli waris itu langsung tercantum sekian bagiannya, nominalnya sekian. Ya, tinggal kembali nanti berurusan dengan keluarga. Ya, siapa yang mau ambil sawah, siapa yang mau ambil empang, siapa yang ambil rumah, siapa yang mau ambil mobil. Ya, itu semua ditentukan dengan harga nominal. Ya, jadi misalnya kalau bagiannya 1 juta, sementara yang dia mau ambil adalah motor yang nilainya 10 juta, maka boleh saja ambil motornya, tapi tambah 9 juta. Gitu. Jadi begitu caranya menghitung itu, mesti dikonversi ke uang tunai dulu. Nah, kemudian uang tunai itulah yang dibagi kepada masing-masing ahli waris, lalu bisa dinilai dengan barang yang mau diambil. Ya, kalau sedikit bagiannya kemudian nilai barang yang mau diambil itu tinggi, maka dia harus tebus kekurangannya. Nah, jadi ini gagasan yang sangat bagus, inovatif ini. Jadi mungkin ya kalau ya bagaimana kalau abradnya mulai ini? Abradnya mulai nanti dibantu tenaganya dari Ma'had Ali. Insya Allah. Syukran. Kami karena ini sangat ini betul banyak inovasinya yang baru, termasuk ini merawat karyanya Andre Gurutta luar biasa. Kemarin itu waktu kita mukernas ini, Dinda, jadi itu salah satu programnya itu Komisi Fatwa, Komisi Buhus dan Ifta di PB ini, ya kami diberi amanah di situ. Itu akan bersinergi nanti dengan DDI Abrad, karena
sebelum ini diprogramkan oleh Komisi Buhus dan Fatwa Ifta, DDI Abrat itu sudah gerak sebelum diprogramkan oleh PB. Nah, jadi ini adalah gagasannya untuk membuka konsultan ilmu kewarisan. Mungkin itu keberakaman baru. Bukan hanya baru di internal DDI, tapi mungkin baru untuk yang lain. Kan ada konsultan hukum, tapi secara umum. Ya, nah, secara umum kita ini secara khusus kewarisan Islam. Karena kalau kita melihat fakta betul, ini hanya sedikit orang yang paham ilmu kewarisan. Kemudian kita tidak boleh lari dari ilmu ini. Karena setiap saat ilmu ini mesti diterapkan pada saat terjadi kematian. Ketika terjadi kematian berarti proses pemindahan kepemilikan harta itu terjadi. Hukum kewarisan tidak boleh dilampaui. Boleh saja kita wasulhu khair, ya, wasulhu khair, ada cara lain yang kita sepakati, ya, sehingga pembagian kewarisan itu damai, tidak ada siku menyiku antara satu dengan yang lain, boleh saja, tapi tetap harus tidak boleh dilangkai hukum syariat. Semua ahli waris itu harus tahu dulu bagiannya, semestinya dapat berapa menurut syariat. Ketika masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya menurut hukum syariat, baru boleh sepakat untuk memilih cara yang lain. Misalnya, semua ahli waris sepakat untuk membagi rata saja, sama rata sama rasa. Ya, tidak dibedakan laki-laki perempuan, tidak juga dibedakan faktor-faktor kedekatan, ahli waris yang dekat, ahli waris yang jauh, apalagi ahli waris yang dimahjubkan, haji mahjub, dia tidak mau berhitung di situ, boleh, tapi tidak boleh langsung itu. Mesti mereka harus tahu, semua ahli waris itu tahu bagaimana sesungguhnya posisinya. Ya, masing-masing ahli waris ini menurut hukum syariat. Siapa yang banyak didapat, siapa yang sedikit didapat, siapa yang tidak dapat sama sekali. Ya, mereka harus tahu dulu. Setelah tahu ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini yang dapat, ini yang tidak dapat, lalu mereka semua sepakat untuk membagi rata. Semua dapat dengan bagian yang sama. Boleh. Tapi tidak boleh langsung as-sulhu. Mesti ya pelajari dulu ilmu faraid. Biarkan ilmu faraid ini berbicara, menghakimi kasus kewarisan itu. Setelah mereka semua tahu bagaimana keputusannya ilmu faraid, baru boleh sepakat untuk cara yang lain. Ya. Bagus itu, Linda, Dr. Andi Taufik. Kalau bisa diupayakan, ya biarlah Abrat lagi yang memulai. Nanti kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi DDI, terutama anak-anak kita di Ma'had Ahli, karena Abrat ini salah satu orang tua angka Ma'had. Jadi bisa nanti dibuka di sana lembaganya, di launching, kemudian tenaganya kita ambil dari Ma'had. Boleh, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Guru Tak atas kesediaannya untuk menginisiasi lembaga ini. Dan Bismillah, kami tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, apalagi Guru Tak telah bersedia membimbing kami. Insya Allah di depan kita mulai untuk membuka layanan konsultasi hukum Islam khusus kewarisan, baik di media web Abrat misalnya, ataukah di media sosial yang lain, baik itu tulisan maupun bisa di podcast YouTube-nya misalnya, dihadirkan Guru Tak tentang kasus-kasus apa saja yang diserahkan oleh para masyarakat. Insya Allah kita Bismillah dengan bimbingan Guru Tak, mudah-mudahan ini hikmah dari kita mengaji kitab Irsyadul Nahid, dan berkah dari pembacaan kitab ini kita telah mewariskan ilmu dari Andre Guru Tak dan mengamalkannya, insya Allah. Dan ini bagian dari kewajiban kita menurut Guru Tak tadi, kita tidak boleh lari dari ilmu ini karena kita akan ditanya di akhirat kelak
kenapa kalian tahu tapi tidak mengamalkannya? Itu bagian dari niat suci kita. Demikian mungkin, dan kami sangat berterima kasih banyak kepada Guru Tak atas kesediaannya, juga kepada para hadirin karena kehadirannya pada malam hari ini. Untuk berkahnya pengajian kita, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Tak untuk memberkahi dengan doa. Tafadhal ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعه أجمعين وبعد اللهم نور قلوبنا بنور كتابك وبنور سنة رسولك وبنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثابتا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا وأهلينا ولأولادنا ولسائر المسلمين والمسلمات تقبل منا دعاءنا وكفر عنا سيئاتنا وقض جميع حاجاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. Ya, terima kasih Adinda Dr. Andi Muhammad Taufik dan kepada seluruh peserta forum virtual, para al-asatizah, al-afradil. Semoga di lain waktu kita dipertemukan oleh Maha Kuasa pada kajian yang sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengundur diri. Akhirul kalam, billahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah akan bersua kembali di kajian berikutnya. Dan rendah hati yang mohon izin untuk mengakhiri kajian malam hari ini. Wabillahi taufiq wa ta'awati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.